Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Robert Ong dengan NIM 231402023 dari Fasilkom TI jurusan Teknologi Informasi. Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Elizabeth dengan NIM 230502025 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Kami dari kelompok 6 akan membawakan topik tentang moralitas. Moralitas adalah nilai yang berhubungan dengan suatu perbuatan. Biasanya dapat berupa baik atau buruk. Dalam agama Buddha, moralitas dikenal sebagai sila. Sila juga dapat diartikan sebagai latihan moralitas. Sila merupakan aspek yang sangat penting dalam agama Buddha, karena sila berperan besar dalam menjaga perilaku kita di kehidupan sehari-hari. Terdapat 5 sila mendasar yang selayaknya dijalankan oleh seluruh umat Buddha di seluruh dunia, yang dikenal sebagai Pancasila. Pancasila sendiri merupakan latihan moral yang bersifat pasif, yang berarti bagaimana kita menghindari perbuatan-perbuatan buruk. Isi dari Pancasila adalah menghindari 5 hal berikut. Yang pertama, pembunuhan atau menyakiti makhluk hidup. Yang kedua, mencuri atau mengambil barang yang tidak diberikan. Yang ketiga, perbuatan asusila. Yang keempat, berbohong. Dan yang kelima, makanan atau minuman yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Kelima sila dalam Pancasila dapat kita lihat sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi. Misalnya, dengan menghindari pelanggaran satu sila, maka orang tersebut telah mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran sila lainnya. Nah, agar lebih paham dengan materi ini, kita akan melihat sebuah studi kasus tragis yang menunjukkan betapa pentingnya menjalankan sila-sila dalam Pancasila Buddha. Seorang ibu yang sedang mabuk di Rote Endau, Nusa Tenggara Timur, tega membunuh anak kandungnya hanya karena masalah sepele, yang mana sang anak yang baru berusia 2 tahun meminta minum teh sebelum tidur siang dan tak sengaja menjatuhkan gula. Ibu yang marah dan dalam keadaan mabuk, tega membunuh anaknya dengan cara mencekik hingga tewas. Kejadian ini menunjukkan bagaimana pelanggaran satu sila, sila kelima, yaitu mengonsumsi minuman yang menyebabkan lemahnya kesadaran, bisa mengarah pada pelanggaran sila lainnya, seperti menyakiti makhluk hidup. Dengan menjaga kesadaran dan menghindari minuman keras, kita bisa mencegah terjadinya tindakan buruk lainnya. Inilah mengapa Pancasila Buddha sangat penting dan saling melengkapi dalam menjaga moralitas dan perilaku kita sehari-hari. Sang Buddha dalam berbagai kesempatan sering mengingatkan pentingnya menjalankan sila dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa di antaranya terdapat dalam Manggala Sutta yang berbunyi, terlatih baik dalam tata susila, itulah berkah utama. Dalam Dhammapada 333 yang berbunyi, moral atau sila akan memberikan kebahagiaan sampai usia tua. Dan Mahaparinibbana Sutta yang berbunyi, saudara-saudara berkeluarga, bagi orang yang melaksanakan sila atau kebajikan moral, akan mendapat pahala dan kekayaannya akan bertambah besar. Bahkan, saking bermanfaatnya sila, sila sudah diajarkan sejak khotbah pertama Sang Buddha, yaitu Dhammacakkappavattana Sutta. Dalam sutta tersebut, dijelaskan adanya jalan menuju lenyapnya duka, yang dinamakan jalan tengah atau jalan mulia berunsur 8, yang terbagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu sila, samadhi, panya. Kelompok sila atau moralitas terdiri dari ucapan benar, perbuatan benar, dan mata pencaharian benar. Sang Buddha tidak pernah melarang umatnya menjadi kaya. Salah satu buktinya terdapat dalam kitab suci Jataka, buku pertama Eka Nipata, kisah Culaka Seti Jataka. Dalam cerita Jataka tersebut, dikisahkan bahwa pada kelahiran yang lampau, terdapat seorang bendaharawan terkenal bernama Culaka Seti. Suatu hari, ketika beliau hendak pergi menemui raja,
beliau menemukan seekor bangkai tikus di tengah jalan. Sambil memperhatikan posisi bangkai pada saat itu, ia berkata, "Cukup dengan memungut tikus ini, siapapun dengan kecerdikannya memiliki kemungkinan untuk memulai usaha dan menghidupi seorang istri." Ucapannya terdengar oleh seorang pemuda dari keluarga baik-baik yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Pemuda itu bergumam pada dirinya sendiri. Ia adalah orang yang hanya berbicara jika ada alasan di balik itu. Menuruti perkataan bendaharawan itu, ia memungut bangkai tikus lalu menjualnya dengan harga 1/4 sen ke sebuah kedai untuk dijadikan makanan bagi kucing di sana. Singkat cerita, dengan kecerdikan pemuda itu, ia berhasil melipat gandakan uang 1/4 sen tersebut menjadi 200.000 keping uang. Karena ingin menunjukkan rasa terima kasihnya, pemuda itu pun menemui Culakaseti dan memberikannya 100.000 keping uang. Pada akhir kisah tersebut, Sang Buddha mengungkapkan bahwa Culakaseti tersebut adalah dirinya pada kelahiran sebelumnya. Kisah tersebut membuktikan bahwa Sang Buddha tidak pernah melarang umatnya untuk kaya. Bahkan, dalam kisah tersebut, beliau secara tidak langsung memberi nasihat kepada pemuda tersebut cara agar menjadi kaya. Dengan mengumpulkan kekayaan materi, seseorang dapat menyokong perkembangan Dhamma dan Sangha. Hal tersebut tentu merupakan perbuatan baik dan sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Meskipun Sang Buddha tidak pernah melarang siswanya menjadi kaya, saat hendak mengumpulkan kekayaan materi, tetap harus berdasarkan pada sila. Terdapat 3 kriteria yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengumpulkan kekayaan dengan cara yang sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Yang pertama, mata pencaharian tersebut tidak boleh melanggar Pancasila. Yang kedua, mata pencaharian tersebut sesuai dengan mata pencaharian benar dalam jalan mulia berunsur 8. Dan yang terakhir, mengamalkan 10 dasar Raja Dhamma dalam berinteraksi dengan rekan kerja. Jika kita telusuri lebih lanjut, salah satu isi dari dasar Raja Dhamma adalah sila atau moralitas itu sendiri. Ini adalah 5 pelatihan sila. Dengan merawat sila, tercapai alam bahagia. Dengan merawat sila, diperoleh kekayaan lahir dan batin. Dengan merawat sila, tercapai padamnya kilesa. Oleh karena itu, rawatlah sila dengan sempurna. Bait tersebut merupakan kutipan dari Pancasila Aradhana, yang biasanya diucapkan oleh Bhikkhu Sangga setelah memberikan tuntunan sila. Pada hakikatnya, kelima sila dalam Pancasila mempunyai nilai yang sama, dan kelimanya harus dijalankan dengan ketat. Tidak ada salah satu sila dari kelima sila tersebut yang lebih sulit atau lebih penting dari yang lainnya. Barang siapa membunuh makhluk hidup, suka berbicara tidak benar, mengambil apa yang tidak diberikan, merusak kesetiaan istri orang lain, atau menyerah pada minuman yang memabukkan, maka di dunia ini, orang seperti itu bagaikan menggali kubur bagi dirinya sendiri. Orang baik, ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak mudah mengendalikan hal-hal yang jahat. Jangan biarkan keserakahan dan kejahatan menyeretmu ke dalam penderitaan yang tak berkesudahan.